Seumpama biji. Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini dan kita tetap membahas satu renungan, yaitu di bumi seperti di surga. Kita baca dulu ayatnya, tapi sebelumnya saya katakan tetaplah setia di dalam Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Matius 6 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Satu ungkapan yang Tuhan inginkan adalah terjadi di bumi seperti di surga. Artinya, kemarin kita bicara tentang perlengkapan senjata Allah yang kita harus pakai, yang kita juga harus terima dari Tuhan. Artinya bahwa kalau Tuhan itu sedang mengadakan perlawanan, penghancuran kepada atau penolakan kepada iblis, itu pun harus terjadi di dalam kehidupan saudara yang ada di muka bumi ini. Jadi artinya bahwa apa yang surga sedang adakan, peperangan, saudara yang ada di muka bumi pun harus mengadakan peperangan. Itu artinya apa yang ada di bumi seperti di surga. Tetapi kalau saudara itu sebagai orang Kristen tidak mengadakan peperangan atau hidup saudara hanya sekedar beribadah saja tanpa melakukan peperangan, saudara nyaman-nyaman saja, saya kira bahwa di bumi tidak akan seperti surga. Karena di surga itu dikatakan bahwa tanpa kekudusan, tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Artinya bahwa ketika saudara tidak mengadakan perlawanan, menyalibkan hidup saudara, menjaga hidup saudara tetap kudus, artinya saudara tidak sedang menarik kerajaan surga turun di muka bumi atau di bumi seperti di surga. Jadi itu harus terjadi, saudara kasih Tuhan. Dikatakan jelas bahwa ada bagian yang saudara perlu ingat di dalam ayat yang kemarin kita baca, bahwa bagian kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian daripada Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita, maka Tuhan pun tidak akan melakukan bagiannya untuk dalam kehidupan kita. Itu arti bahwa di surga itu seperti di bumi. Ada satu bagian koneksi yang kerjasama untuk melawan kuasa kegelapan, pemerintahan penghulu yang ada di udara ini. Jadi dikatakan jelas, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan, di Efesus 6 ayat yang ke-13, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah." Kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kita harus ambil, kita gunakan. Itu yang harus kita kerjakan. Tapi bagian Tuhan dikatakan dengan jelas di dalam Efesus 6 ayat yang ke-7, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh," yaitu firman Tuhan. Bagian kita mengambil yang kita bisa. Bagian Tuhan memberikan yang saudara tidak punya, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu memampukan saudara bisa berdiri tegak ketika pada akhir dalam kehidupan saudara, saudara mengakhiri dengan kemenangan total. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau saudara itu tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah yang saudara bisa lakukan, bahkan hidup saudara seenaknya, sebagai orang Kristen, menikmati berkat Tuhan, bahkan lupa dengan orang atau yang memberi berkat. Dan tanpa saudara sadari, saudara hidup dengan nyaman-nyaman saja, dikonvert di zona nyaman saudara, saya kira saudara tidak akan pernah menerima apa yang dari Tuhan, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara mungkin bisa baca Alkitab, tapi tidak pernah disingkapkan, diwahyukan dalam hidup saudara. Saudara mungkin tahu saja akan firman Tuhan, tapi saudara tidak mengerti akan firman Tuhan. Saudara bisa hafal akan firman Tuhan, tapi saudara tidak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, dan itu tidak akan menjadi kemenangan dalam kehidupan saudara. Jadi perlu saudara yang kasih Tuhan dalam hidup ini,
Saya mengingatkan sekali lagi di bumi seperti surga, biarlah apa yang terjadi surga. Surga sedang mengadakan apa tentang kuasa-kuasa kegelapan. Saudara pun harus ada di pihak surga. Itu artinya bahwa di bumi seperti surga, artinya saudara tetap di pihak surga. Bukan di pihak dunia yang menyenangkan ini. Itu saudara mengasihi Tuhan. Bahwa saudara lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Yaitu memberi. Sehingga saudara dikatakan firman Tuhan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketika saudara bersedia mengambil bagian yang saudara bisa ambil, maka Tuhan akan memberi bagian yang Tuhan bisa beri. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami akan lakukan bagian kami dan Kau Tuhan akan melakukan bagian-Mu, yaitu memberi apa yang kami tidak punya. Tuhan menyediakan sehingga kami boleh melawan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.